Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kode etik profesi lainnya. Dengan saya sendiri, Vivi Artiningtyas, NPM 113. Kemudian ada Justina Damayanti, NPM 030, Lina Dujayanti, NPM 041, Isnaini Nurzulaika, NPM 068, dan Lia Nadia Sufitri, NPM 098. Oke, langsung saja ke materinya ya. Fitri NPM 098. Baiklah, pada pembahasan yang pertama ini yaitu mengenai keberadaan berbagai profesi, di mana tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan, sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini itu tidak membeda-bedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta atau sektor publik. Nah, yang selanjutnya, setiap organisasi profesi itu mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar atau acuan perilaku bagi para anggotanya. Karena banyak organisasi profesi yang ada, maka pada kesempatan ini hanya akan dibahas beberapa contoh kode etik dari beberapa organisasi profesi, yaitu seperti profesi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII, Himpunan Psikolog Indonesia, dan Advokat Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai model penalaran kode etik profesi. Nah, di sini ada ciri profesi yaitu kepentingan umum, tanggung jawab, dan kompetensi. Kepentingan umum atau kepentingan publik itu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Di sini mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Nah, yang selanjutnya ini ada kompetensi. Kompetensi ini dibagi menjadi 3 unsur kompetensi lagi. Yang pertama itu ada pengetahuan, di mana pengetahuan ini itu adalah profesi yang bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Yang selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan di sini itu patokan pemeriksaan yang menyangkut pada standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar pelaporan. Yang terakhir itu ada sikap perilaku. Sikap perilaku ini menyangkut diri pribadi dan berhubungan dengan lembaga atau pihak lain, yaitu seperti hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, atau hubungan lain, ataupun adanya pengawas melalui Majelis Kehormatan Kode Etik itu sendiri. Baiklah, pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kode etik BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, kode etik BPK ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 serta telah diumumkan dalam Laporan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Nah, kemudian kode etik ini berlaku untuk anggota BPK dan pemeriksa BPK. Yang selanjutnya, anggota BPK dan pemeriksa BPK ini itu mempunyai pengertian yang berbeda menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, yaitu yang pertama anggota BPK. Anggota BPK ini adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Kemudian, pemeriksa BPK ini adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Baiklah, berikut merupakan tabel 9.1 yaitu proses penalaran kode etik BPK.
Dwi NPM 041 akan melanjutkan presentasi mengenai Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Kode Etik PAII dikutip dari buku Standar Profesional Audit Internal karangan Hiro Tukiman tahun 1997. Terdapat dua kategori kode etik yang ditetapkan oleh PAII, yaitu Kode Etik PAII dan Kode Etik Qualified Internal Auditor atau QIA. Kode etik PAII berlaku bagi organisasi profesi dan semua anggota PAII yang bekerja pada departemen atau bagian audit internal suatu organisasi atau perusahaan. Kode etik QIA adalah kode etik bagi anggota yang telah memperoleh sertifikasi atau kualifikasi QIA melalui suatu pendidikan formal yang ditetapkan oleh PAII. Profesi audit internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Selanjutnya, terdapat pengaturan yang tidak jelas dan atau tidak lengkap dalam kode etik PAII. Yang pertama, yaitu kompetensi yang menyangkut persyaratan pengetahuan minimal yang diperlukan melalui pendidikan formal tidak diatur secara eksplisit. Yang kedua, yaitu tanggung jawab profesi auditor internal hanya disebutkan kepada pemberi tugas atau manajemen. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan hubungannya dengan atau dampaknya bagi kepentingan umum dan luas. Yang ketiga, yaitu tidak ada pasal yang mengatur hubungan rekan sejawat dan hubungan lainnya. Yang keempat, yaitu tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan dalam hal timbulnya penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Berikut adalah tabel 9.3 ringkasan proses penalaran kode etik PAII. Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode Etik Psikologi Indonesia menjadi pegangan dalam terapan praktik psikologi di Indonesia. Kode etik ini merupakan pedoman yang mengarahkan para ilmuwan psikologi dan psikolog dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya tentang perilaku manusia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Kode Etik Psikologi Indonesia dibuat oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI untuk menjadi pegangan bersama bagi ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia. Perlu diketahui bahwa ilmuwan psikologi dengan psikolog dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan untuk menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan praktik psikologi. Praktik psikolog hanya boleh dilakukan oleh psikolog, sedangkan para ilmuwan psikologi dalam batasan-batasan tertentu dapat memberikan jasa psikologi. Berikut tabel 9.4 ringkasan proses penalaran kode etik psikologi. Saya Justina Damayanti, NPM 030 akan melanjutkan presentasi. Di slide ini akan membahas kode etik profesi advokat. Kode etik profesi advokat merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qadir Muhammad tahun 2006. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya. Yang pertama, legislator menciptakan hukum, pejabat melaksanakan administrasi negara, notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan, polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum, pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum, hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya, pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya, konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya, pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.
Menurut Noto Hamijoyo dalam Abdul Qadir Muhammad tahun 2006, seorang profesional di bidang hukum perlu memiliki 4 sikap. Yang pertama, sikap manusiawi, artinya tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, sikap adil, artinya mencari kekayaan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Yang ketiga, sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. Yang terakhir, sikap jujur, artinya menyatakan suatu hal yang benar menurut apa adanya, serta menjauh yang tidak benar dan tidak patut. Seperti telah disebutkan dalam sebelumnya, subcabang profesi di bidang hukum mencakup banyak. Pada kesempatan ini hanya dibahas kode etik profesi advokat atau pengacara sebagai salah satu subcabang profesi di bidang hukum. Di Indonesia terdapat lebih dari 1 organisasi profesi advokat. Kode etik profesi advokat berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan disepakati berlaku bersama untuk organisasi profesi advokat yang bergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia atau KKAI, yang terdiri atas 7 organisasi, yaitu Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia, dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Selanjutnya di tabel 9.5 itu menjelaskan ringkasan proses penalaran kode etik advokat Indonesia. NPM 068. Di sini saya melanjutkan presentasi untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan kode etik. Dalam membandingkan kode etik ini, kita menggunakan 4 contoh profesi, yaitu BPK, auditor internal, psikologi, dan advokat. Yang kita ketahui bahwa tidak mudah untuk memahami nilai, prinsip, dan norma yang berlaku secara universal untuk semua profesi, karena terdapat keragaman dalam sistematika penulisan dan konsep-konsep yang digunakan. Berdasarkan gambar 9.1 yang ada di slide awal, saya dapat menyimpulkan untuk yang pertama, semua profesi dapat berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, yaitu BPK adalah kepentingan negara, auditor internal adalah manajemen suatu entitas atau bisnis, dan psikologi adalah klien, baik secara individual, kelompok, maupun institusi. Untuk selanjutnya yaitu advokat adalah klien dan penegakan hukum dan keadilan. Untuk kesimpulan yang kedua adalah untuk menjaga kepentingan publik, yang ditekankan untuk memelihara kompetensi tinggi yang secara berkelanjutan. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah kompetensi mencakup pendidikan formal dan latar belakang profesi, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Contohnya adalah kode etik psikologi. Kode etik psikologi ini ada yang terdapat sudah ditulis dalam peraturan perundang-undangan dan maupun yang belum. Untuk kesimpulan yang keempat adalah aturan mengenai sikap tanggung jawab dan kesadaran secara utuh sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan yang lainnya. Untuk kesimpulan yang kelima yaitu tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang profesional dalam menunjang cita dan martabat sebagai profesi yang luhur.
Dan untuk tabel pada slide ini menjelaskan mengenai perbandingan kode etik. Terdapat 4 institusi atau profesi beserta penekanan kode etiknya. Yang pertama adalah BPK. Penekanan kode etiknya adalah independensi, integritas, dan profesionalitas. Yang kedua adalah PAII, adalah penekanannya bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Untuk profesi yang ketiga yaitu psikologi, penekanan kode etiknya adalah menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Untuk yang keempat adalah advokat. Penekanan kode etiknya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, saya Vivi Artining Rias NPM 113 mau melanjutkan presentasi dari Saudari Isna. Profesi dan hakikat manusia utuh. Profesi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian tertentu yang mereka itu dituntut untuk menjalankan kode etik yang berlaku. Sedangkan hakikat manusia utuh itu merupakan hidup dengan menyeimbangkan antara IQ, EQ, PQ, dan SQ. Kesadaran IQ itu tumbuh karena kesadaran untuk terus-menerus meningkatkan atau memelihara kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki. Kesadaran EQ tumbuh karena sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan profesinya, dia harus selalu melayani kliennya dengan baik dan menjalani hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat. Sedangkan kesadaran SQ itu tumbuh karena seseorang dalam menjalankan profesinya, dia menanamkan prinsip, karakter, dan nilai-nilai sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta dia juga menanamkan integritas dan kejujuran dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, studi kasus PT Grid River. Kasus apa sih yang menimpa PT Grid River? Yang pertama itu PT Grid River melakukan overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan keuangannya. Yang kedua, PT Grid River melakukan perdagangan semu atau memanipulasi pasar atas saham PT Grid River. Yang ketiga, PT Grid River itu gagal membayar bunga obligasi karena kesulitan likuiditas. Dalam kasus ini, apa saja sih yang dilanggar oleh akuntan publik dalam menjalankan profesinya? Yang pertama, Justinus sebagai akuntan publik tidak bersifat objektif dalam pengauditan laporan keuangan PT Grid River. Seharusnya sebagai akuntan publik tidak memihak kepada kliennya atau PT Grid River atau pihak eksternal lainnya untuk kepentingannya pribadi. Pada kasus ini, Justinus membenarkan penggelembungan dana yang terjadi dan memihak pada kliennya yaitu PT Grid River. Yang kedua, melalaikan integritas dan kepentingan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit adalah untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi seharusnya laporan keuangan itu harus berdasarkan apa yang terjadi pada perusahaan dan tidak ada rekayasa di dalamnya. Yang dilakukan oleh Justinus itu akan merugikan pihak luar seperti kreditur, pemegang saham, pemerintah, dan karyawan PT Grid River. Yang ketiga, tidak profesional pada profesinya sebagai akuntan publik dan yang mengakibatkan masyarakat itu tidak percaya dengan profesinya. Seharusnya Justinus itu menjunjung tinggi profesinya agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Selanjutnya, apa saja sih solusi yang harus dilakukan agar para akuntan publik itu tidak melanggar kode etik dalam profesinya? Yang pertama, semua pihak itu harus menjaga dan melindungi perusahaan dari praktik kecurangan. Yang kedua, sebagai akuntan publik harus memegang teguh prinsip-prinsip pada IAI dan kode etik. Nah, kode etik ini digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang akuntan sedang menjalankan profesinya.
Yang ketiga, tidak memihak pada perusahaan yang sedang diaudit dan bersifat objektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.